bantuan dari Bapak KDM. Kebetulan kami dari Raja tidak sengaja berpapasan di depan bandara. Terus untuk Kang Deddy Mulyadi ya udahlah jangan konten mulu. Kalau di NTT-nya udah kenyang, stok kontennya udah banyak, mending cepetan pulang. Lagi dicari ini sama warga kaki Gunung Salak yang haknya dirampas, ruang hidupnya terancam. Waduh, Dedi, gaya-gayaan pencitraan provinsi lain. 20 juta, digantikan, juta. Itu korban bencana di Purwakarta, di Sukatani, yang tanah bergeser sampai sekarang belum dia ganti. Woi, bagi yang kepanasan nih, ya, saya yang meminta Pak Deddy untuk datang ke NTT. Saya yang memohon, ya, saya putra NTT yang memohon kepada Pak Deddy untuk datang ke NTT, ya. KDM ngonten di NTT. Terus masalahnya apa? Salahnya di mana? Kok tiba-tiba banyak banget yang emosi, banyak banget yang tantrum saat KDM pergi ke NTT? Bukannya mendukung ataupun mensupport Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ketika memberikan bantuan ke warga masyarakat NTT yang terdampak bencana. Ini orang-orang mungkin yang benci kepada Kang Deddy Mulyadi malah sibuk nyinyir. Ketika Kang Deddy Mulyadi sibuk memberikan bantuan, orang yang nyinyir ini mana? Kemana? Apakah mereka juga memberikan bantuan kepada warga masyarakat NTT? Jelas tidak. Seperti halnya yang dilakukan oleh si Dodi Permana. Bagaimana dia dalam postingannya begitu sangat keras mencela Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ketika ke NTT. Dan ini langsung mendapatkan respon keras juga nih daripada warganet, di mana warganet ataupun netizen balik menyentil si Dodi Permana yang begitu keras menyinggung Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Yuk kita simak terlebih dahulu videonya bersama-sama. Waduh, Dedi, gaya-gayaan pencitraan provinsi lain. 20 juta, digantikan, juta. Itu korban bencana di Purwakarta, di Sukatani, yang tanah bergeser sampai sekarang belum dia ganti. Ya, cuman pencitraan ke Sumatera, ke NTT, meninapsu, ya. Padahal di kampungnya sendiri nggak digantikan sampai sekarang. Nah itu Dedi. KDM ngonten di NTT. Terus masalahnya apa? Salahnya di mana? Kok tiba-tiba banyak banget yang emosi, banyak banget yang tantrum saat KDM pergi ke NTT untuk membantu para korban di sana? Masalahmu apa? Gini loh ya, ke negara lain aja kalian buka donasi bertahun-tahun, ya kan? Negara yang jauh di Timur Tengah sana, kalian open donasi udah bertahun-tahun kan? Bener kan? Ini KDM pergi ke NTT membantu bangsanya sendiri. Terus anehnya di mana gitu loh. Dan rata-rata ya yang nyinyirin ini tuh konten kreator juga. Lagi ya, konten itu cara orang berkomunikasi. Cara KDM berkomunikasi dengan orang lain. Bapak Aing ke NTT ngebet banget pengen jadi RI 1 lah. Pasti banyak yang komen seperti itu. Bodoh amat. Mau kau bilang pencitraan, mau kau bilang kampanye, mau kau bilang kesana mau ngonten, bodoh amat. Teruslah berbuat kebaikan, karena cuma iblis laknatullah yang tidak suka sama orang-orang yang berbuat kebaikan. Para jamur-jamur kuping, lu kagak mau nih ngomentarin terkait Gubernur Jawa Timur yang pergi ke NTT juga, memberikan bantuan juga, langsung turun tangan juga, langsung terjun ke lapangan juga. Lu kagak mau ngomentarin. Kenapa cuma Deddy Mulyadi doang yang lu pada komentarin? Hah? Ada apa sebenarnya lu sama Deddy Mulyadi? Lu takut apa sama Deddy Mulyadi? Aneh deh, heran. Terutama ya rombongan si Teko, si Dodi dan lain-lain tuh. Apalagi sekarang tuh, jamur-jamur kucing, curut-curut mengi. Pada ngepolo-polo gua. Ada apa lu, ha? Pada ngepolo-polo gua. Lu ngefans sama gua lu, hah? Ngefans sama gua. Tumben-tumbenan lu pada ngepolo gua lu. Tapi sorry ya, nggak bakal gua follow balik. Nggak penting soalnya lu buat gua begitu ya, tibang hama-hama Jawa Barat. Lucu begitu. Selain Deddy Mulyadi ada juga pemimpin-pemimpin daerah lain yang pada langsung turun ke lapangan. Mungkin bedanya mereka mah kagak dipublikasikan. Kalau Deddy Mulyadi dipublikasikan, wajar lah. Kan kata lu juga gubernur konten. Iya, gubernur konten. Kan Deddy Mulyadi mah dapat dari konten aja ratusan juta, bahkan nyampe miliaran. Dan duitnya juga bisa apa? Bisa buat masyarakat, bisa dikembalikan lagi tuh buat ngebantu saudara-saudara kita, ya. Nyampe ada yang ngomong katanya urgensinya apa Deddy Mulyadi nyampe harus turun langsung ke NTT. Urgensinya ngebantu korban bencana gempa NTT. Apa lu? Hah? Apa? Minimal kalau lu kagak bisa ngebantu seperti Deddy Mulyadi, lu bantu doa. Ya, atau kagak lu diem, kagak usah ngejulitin orang yang lagi ngebantu saudara kita. Paham kagak? Paham kagak? Suka gemes juga, ya kan? Deddy Mulyadi mah kenapa dipublikasikan, kenapa dikontenkan? Biar kita juga tahu, ya, ternyata di lapangannya itu seperti apa. Dan dia juga memberitahu kepada kita bahwa dia itu sebagai pemimpin amanah juga tuh ya, benar-benar memberikan bantuan kepada rakyat, bukan ria, bukan pencitraan.
ya, tapi kita ngambil segi positifnya apa? Itu adalah sebuah motivasi untuk kita ketika kita banyak duit, banyak harta, ya, jangan lupa kembalikan lagi lah tuh harta tersebut ya untuk orang-orang yang membutuhkan. Itu paham kagak? Gemes gua. Udah. Jangan ganggu Pak Dedi yang lagi berbuat kebaikan. Kalau nggak senang, silahkan gugat saya. Bagi yang kepanasan nih, ya, saya yang meminta Pak Dedi untuk datang ke NTT. Saya yang memohon. Ya, saya putra NTT yang memohon kepada Pak Dedi untuk datang ke NTT. Ya, rumah saya jelas, alamat saya jelas, TikTok saya jelas. Jangan ganggu Pak Dedi yang lagi berbuat kebaikan. Ya, kalau nggak senang, silahkan gugat saya. Jangan ganggu Pak Dedi yang lagi berbuat kebaikan. Kalau nggak senang, gugat saya. Ini yang meminta orang NTT kemarin sebelum KDM datang ke NTT loh Pak. Memohon untuk KDM datang ke sana. Lalu KDM kemudian datang dengan membawa uang 4, sekian miliar untuk dibagikan di sana, membantu korban di sana. Pertanyaan kita sederhana. Kenapa orang NTT itu nggak teriak ke Anies Baswedan? Kenapa orang NTT nggak teriak ke Pramono Anung? Atau ke kepala-kepala daerah yang lain. Kenapa? Kenapa? Kan ini diminta beliau, mah KDM diminta. Kenapa nggak teriak Anies Baswedan? Tolong kami, bantu kami, dan lain sebagainya. Kenapa nggak Anies? Muncul Eko Widodo kemudian dengan memprem segala macam. Menyudutkan, ada pengamat politik yang mengatakan KDM sindrom selebritis. Yang mengatakan KDM pencitraan populis, segala macam disebutkan. Membantu tidak, mengata-ngatai orang yang membantu, meringankan beban masyarakat di sana. Dan masyarakat di sana kalau kita lihat kemarin begitu antusias luar biasa menyambut kedatangan KDM. Ada yang nangis, ada yang haru, dikribuntu Bapak KDM itu sama anak-anak, remaja, orang tua. Semua kemudian berkumpul di sana menyambut kehadiran KDM. Dan yang datang ke sana bukan hanya KDM. Ibu Khofifah juga datang kok. Kenapa? Mata kalian tidak tersorot kepada Ibu Khofifah. Kenapa? Nggak jadi perbincangan. Nih, KDM itu kamera-kamera masyarakat di sana juga banyak yang rekam kok. Beliau bawa kamera sendiri dan masyarakat di sana banyak yang rekam. Banyak yang kemudian tersebar video-video amatir masyarakat. Jadi mau bawa kamera, mau bawa tim kamera ataupun tidak, video KDM datang ke sana tetap akan nyebar, akan banyak. Mau dianggap itu sebagai pencitraan, strategi politik segala macam. Silahkan, orang tahu mana yang tulus dan mana yang haus. Tahu kok, masyarakat bisa memperbaiki. Anda nggak usah ngajari masyarakat. Tahu masyarakat. Ya, gelagat orang bisa dibaca. Mimik mukanya, gaya jalannya, gaya komunikasi dan lain sebagainya. Itu bisa sangat gampang dibaca. Niatnya apa? Ya, meluk masyarakat, bawa gandeng anak kecil, itu bisa dibaca dari gestur tubuhnya, mimik mukanya, gaya bicaranya. Itu bisa dibaca. Oh ini mah terpaksa, oh ini mah tulus, oh ini mah oke. Bisa dibaca kok. Santai aja, masyarakat tidak tolol. Tahu masyarakat yang mana yang pencitraan dan mana yang tulus. Ya, gitu. Silakan Anies ke sana. Pramono Anung ke sana silakan. Ya, Ibu Khofifah juga ada, udah ke sana kok. Dan satu loh. Orang Papua itu berterima kasih. Langsung oleh Pak Gubernur datang ke sana. Karena ternyata banyak yang kemudian juga kurang bener. Kurang tepat sasaran. Bantuan itu kemudian disalurkan. Itu KDM makan sama beliau langsung. Kasih. Yang retak-retak ini segala macam ringan. 5 juta. Langsung cash di tempat. Udahlah. Susah ya menerima kenyataan bahwa KDM memang dicintai banyak orang. Sudah banyak yang ribut, pada kangen katanya, serta pada cemburu. Terutama teman-teman aktivis medsos di Jakarta. Mereka kayaknya cemburu banget deh sama saya. Sehingga saya tidak boleh lama di NTT, harus balik ke Jabar. Karena saya tahu mereka sangat cemburu sama saya. Saya tidak boleh deket sama yang lain katanya. Nanti siapa tahu suatu saat ketemu lagi ya. Sebab Pak Gubnya minta ketemu setelah saya bisa menyelesaikan berbagai hal di Jabar. Dan kemudian saat libur bisa ke NTT lagi. Sudah, tenang saja. Kalau sudah waktunya ketemu, pasti kita ketemu. Ini asa kurame atau ngomongkan Deddy Mulyadi ke NTT. Ngomong pencitraan teh naon teh cek orang Jawa Barat anu
hewa anu dengki. Eta lamun hate di dasaran ku rasa dengki, najan 4 tambah 4 8 cek Dedi Mulyadi, cek nu hewa masalah. Najan buku 12 tumpuk 12 lembar 200 tumpuk 200 lembar dipakai nyatet kesalahan batur moal endah moal cukup moal soalnya nu disiar kagorengan abae. Nu disiar kagorengan abae. Jadi bersihan lah hate samemeh ngomong. Soalnya pula mati saprak inget Bapak Aang Kunepi jadi gubernur sampai Ridwan Kamil Angges jadi gubernur can pernah manggih nu bager dong Dedi Mulyadi. Terus terang bae can pernah. Laju kudu saha burung dan jadi gubernur. Ya salah itu salah. Piraku kudu kula. Ya kula menteu sanggup mana kudu dagang tahu tulah, mana kudu ngarit maraban embe. Teu kula menteu sanggup ulah-ulah nitah kula. Jeung deui eta hate dengki, mantah kuru kana awak kana jubur bisa tepos. Moal bisa ngising-ngising acan kitu bae mah geurah ge. Bahaya si Dedi Mulyadi sekarang ditagih oleh masyarakat. Karena masyarakat Jawa Barat yang sudah dijanjikan oleh si Dedi Mulyadi ini menagih sekarang. Ke NTT dia bisa bawa duit berkoper-koper, bertas-tas. Sedangkan masyarakatnya sendiri yang sudah hampir 2 tahun kena bencana dan dijanjikan untuk digantikan belum tergantikan. Ci babasaan teh sing boga ada abdi teh Dodi. Ya risi teh saha? Hah? Menak sih teh, jinggo. Hah? Gegaden sih teh. Ya, teu boga kasopanan we sih teh sia ka pemimpin teh. Geus beres ditelepon bupatina. Bupatina kita nyahoeun puguh. Kita disiapkeun tempatna, dipangbangunkeun di mana. Ngajedog wae tuh bupatina. Nyiapkeun tuh di Karawang, nya. Ya permasalahan naon geus disiapkeun tempatna lahana dibangunkeun di mana. Di Cianjur pergerakan tanah disiapkeun tanah jila naon teh tanahna langsung dibangunkeun. Heeh, geus aya anggaranana. Ngan ayeuna kieu antara bupati nya jeung gubernur teh bersinergi teu. Tingali atuh aya nu gubernur bupati-bupatina bersinergi mah jeung gubernur Jawa Barat beres roes permasalahanana nya. Tong boroning kanu jauh, kanu deukeut, kanu jauh ge nepi. Kamari aya kebakaran nya nu terjadi di Kampung Adat Cipta Mulia 50 hiji imah langsung dibangunkeun deui ku Kang Dedi Mulyadi. Oh masalah dengan teprayatna sorangan nya. Ayeuna pertanyaan saya tah, bos maneh nu jadi anggota DPRD nya. Anu si cek sia teh pangbageurna geus ngalakukeun naon ke masyarakat Jawa Barat tah. Nu jadi anggota dewan ayeuna geus jarang asup. Geus ngalakukeun naon ka masyarakat Jawa Barat. Nu ngamodalan maneh kawin. Hah? Sia bebangusan. Assalamualaikum, selamat pagi, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya dan adik-adik saya sebentar lagi saya udah nyampe ke Subang, mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dedi Mulyadi yang sudah menanggapi komentar saya atau teriakan saya di TikTok. Saya langsung ke rumahnya untuk mengucapkan terima kasih kepada Pak Dedi yang sudah mau membantu korban-korban bencana di NTT. Saya putra NTT, hari ini tanggal 21 langsung OTW ke rumah Pak Dedi atau sebentar lagi nyampe rumah Pak Dedi. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu KDM ngapain terbang ke NTT Flores? Di Jawa Barat aja masih banyak masalah-masalah yang belum terselesaikan, kata orang-orang yang nyinyir. Menurut saya ini adalah satu bentuk cepat tanggap KDM untuk membantu korban bencana. Dan di sana dia langsung membagi-bagikan kepada setiap kepala keluarga yang terdampak berbentuk uang cash. Sehingga uang yang dia bawa terkumpul 4 miliar itu bisa tepat sasaran. Saudara-saudara kita di NTT Flores saat ini sedang menghadapi kondisi yang darurat. Oleh karena itu, sikap KDM ini sudah tepat untuk bisa
segera membantu saudara-saudara kita. Dan kita melihat bahwa KDM ketika datang di Flores ini disambut dengan luar biasa. Bahkan begitu banyak postingan-postingan yang mengatakan bahwa KDM datang seperti malaikat yang tidak bersayap untuk menolong dan membantu mereka semua yang saat ini sedang kesusahan. Kita ingat bahwa fungsi seorang gubernur adalah sebagai pengawasan. Jadi kalau memang KDM terbang ke NTT Flores, ya seharusnya bupati, wali kota, dan seluruh jajaran di bawahnya itu bisa menyelesaikan masalah-masalah di Jawa Barat sebagai satu tantangan untuk menunjukkan kinerja mereka. Kalau kita berbicara juga untuk popularitas, ya tidak ada salahnya dong KDM memanfaatkan momen ini sebagai bentuk untuk meningkatkan popularitasnya sambil menunjukkan solidaritas dan kepedulian dari Jawa Barat, perwakilan Jawa Barat untuk saudara-saudara kita di NTT Flores. Jangan juga dibilang hanya untuk bikin konten. Kita tahu bahwa semua aktivitas KDM itu selalu dikontenkan dan uang hasil konten ya kembali lagi untuk membantu dan menolong masyarakat. Jadi ini semua tergantung sudut pandang kita dan kita terus mendukung semua saudara-saudara kita yang mengalami bencana musibah di belahan bumi Indonesia ini. Sekalipun kita tidak bisa datang, kita bisa menyumbangkan donasi kepada lembaga-lembaga yang terpercaya. Salam Boboto KDM. Heran sama Gubernur Jawa Barat, kenapa pergi ke NTT meninggalkan kewajibannya sebagai Gubernur Jawa Barat, padahal tugasnya jadi gubernur itu masih banyak di Jawa Barat. Kata siapa? Kata pembenci KDM. Kata orang-orang yang tidak memahami KDM, kata orang-orang yang iri hati pada KDM. Heran kalian itu, wey. Sadar, KDM itu cuma takjiah ke NTT, nggak bakal tinggal selamanya di NTT. Kalian tahu nggak? Hah? Artinya belas kasihan sesama, artinya saling menyayangi sesama manusia, tahu nggak? KDM itu hanya berbuat menurut hati nuraninya. Karena KDM tahu, walaupun kita beda kota, tapi kita tetap saudara. Jadi beliau menengok saudara kita yang ada di NTT yang terkena musibah besar, bencana alam. Tenang, KDM balik lagi ke Jawa Barat, ngurus Jawa Barat. KDM gak bakal tinggal selamanya di NTT. KDM bakal segera kembali ke Jawa Barat. Jadi kalian jangan riweh, jangan sewot. Namanya orang benci, kalau lihat orang tersebut melakukan kebaikan, pasti di mata para pembenci itu dianggapnya salah. Begitulah dengan sosok yang kerap menyinggung atau penyinyir kepada Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, yaitu si Dodi Permana. Kita ketahui bersama bahwasannya Gubernur Jawa Barat, yaitu Kang Deddy Mulyadi, akhir-akhir ini ataupun belakangan ini tengah melakukan misi kemanusiaan dengan berangkat ke Nusa Tenggara Timur. Keberangkatan beliau ke NTT ini bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk happy-happy dan sebagainya, melainkan melakukan aksi kemanusiaan membantu warga masyarakat di NTT yang tengah kesusahan. Ya, namun yang anehnya orang-orang yang diduga benci terhadap Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ini menanggapinya berbeda lah. Ketika kebanyakan warga masyarakat menilai bahwasannya apa yang dilakukan yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ini sungguh luar biasa, bagus, hal yang mulia. Melainkan di mata si Dodi Permana ini sangat-sangat salah ya. Bagaimana kita lihat dan dengarkan bersama tadi di depan ucapan-ucapan ataupun narasi-narasi dudukan nyinyiran kepada Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ini sungguh luar biasa keras ya. Dan ini menimbulkan reaksi yang cukup tajam lah daripada warga masyarakat Jabar, di mana warga masyarakat Jawa Barat juga ataupun netizen ataupun para pendukung Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ini balik mempertanyakan apa yang telah dilakukan oleh si Dodi Permana ataupun orang-orang yang nyinyir kepada Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Ketika Kang Deddy Mulyadi memberikan bantuan, memperlihatkan sikap rasa kemanusiaan, rasa kepedulian kepada warga masyarakat NTT, di manakah si Dodi Permana? Ya, ketika Kang Deddy Mulyadi berhasil memberikan bantuan dan sebagainya, dan warga NTT pun tak ada tuh yang marah-marah dan sebagainya, justru mereka malah bangga dan bahagia lah ketika kedatangan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Tapi si Dodi Permana sudah
mah nggak memberikan apapun, nggak ada kontribusinya apapun kepada warga masyarakat NTT yang tengah kesusahan. Ini malah ngamuk-ngamuk menyalahkan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, seakan-akan Kang Deddy Mulyadi ini salah. Bahkan ada narasi-narasi diduga tudingan bahwasanya katanya Kang Deddy Mulyadi ini pencitraan lah, Kang Deddy Mulyadi ini lagi cari apa namanya, lagi cari popularitas, lagi cari suara untuk 2029 yang akan datang. Memang apapun yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, ketika diperlihatkan kepada orang-orang yang mungkin tak suka kepada Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, pastilah dianggapnya salah dan dianggapnya ini hanyalah bentuk pencitraan untuk kepentingan politik Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi saja. Ini memang sangat-sangat aneh pemikiran-pemikiran orang-orang yang apa namanya, yang nggak beres mungkin ya. Nah, menurut teman-teman bagaimana nih tanggapan daripada adanya narasi-narasi yang nyinyir kepada Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ini? Silahkan berikan komentar teman-teman di kolom komentar nih. Dan di video kali ini cuma sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.